Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang masa jabatan Presiden Republik Indonesia, yaitu Jokowi. Nah, jadi di masa jabatan Presiden Republik ini kita memiliki 6 materi, yaitu pertama latar belakang, kedua kebijakan politik, ketiga kebijakan ekonomi, keempat proses naiknya Jokowi, kelima pro kontra masa jabatan Jokowi, dan keenam berakhirnya masa jabatan Jokowi. Oke. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, jadi materi yang pertama adalah latar belakang. Jokowi lahir di Surakarta 21 Juni 1961. Dia berasal dari keluarga yang sederhana. Sebelum memulai karirnya di dunia politik, dia adalah seorang pengusaha mebel. Pada pemerintahan Joko Widodo, dia berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti ekonomi, jalan tol, dan lain-lain. Jokowi juga kerap membangun hubungan dengan rakyat karena dia adalah pro rakyat. Nah, masuk ke materi kedua, yaitu kebijakan politik Joko Widodo. Jadi di kebijakan politik Joko Widodo ini mencakup berbagai aspek seperti reformasi struktural dan kebijakan pembangunan. Nah, sebagai contoh, pada masa pemerintahannya Jokowi, ia fokus kepada pembangunan infrastruktur untuk penguatan ekonomi nasional. Sebagai contohnya seperti waduk, tol, kereta cepat, pelabuhan, jalan, dan pembangkit listrik. Nah, kemudian Jokowi dikenal karena upayanya dalam menjalin hubungan dekat dengan warga dan keinginannya untuk mereformasi struktur dan pola yang ada, serta sikapnya yang pro rakyat. Namun namun ada juga pandangan yang menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia terancam politik dinasti. Oke, lanjut ke materi 3, kebijakan ekonomi. Jadi Jokowi memiliki berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikan selama masa pemerintahannya. Salah satu fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi nasional, termasuk program-program seperti pembangunan tol laut, tol darat, waduk, dan lain-lain. Jokowi juga memperkenalkan serangkaian reformasi dan berbagai faktor, termasuk reformasi birokrasi dan reformasi pajak dan reformasi investasi. Jokowi juga memperkenalkan program-program untuk membantu masyarakat yang kurang mampu seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, KIS, Kartu Indonesia Sehat. Lanjut ke materi 4, yaitu proses naiknya Joko Widodo. Jadi Joko Widodo ini bermula sebagai pengusaha furnitur sebelum terjun ke dunia politik. Ia kemudian menjadi wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, dan akhirnya presiden Indonesia. Nah, naiknya ini menjadi presiden ditandai dengan keberhasilannya di berbagai posisi politik dan popularitasnya di mata masyarakat Indonesia. Kepresiden Jokowi ditandai dengan upayanya untuk meningkatkan perekonomian negara, terus infrastruktur, dan kedudukan internasional. Kebijakannya mencakup inisiatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Nah, jadi materi keempat yaitu pro kontra saat masa jabatan Jokowi. Masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode menuai pro dan kontra di masyarakat. MPR memastikan tidak ada amandemen UUD 1945 pada periode MPR saat ini dan menilai jika wacana yang tidak sesuai dengan konstitusi lebih baik jangan diwacanakan. Meskipun demikian, jika mayoritas orang ingin presiden menjabat lebih dari 2 periode, maka ini tidak akan melukai demokrasi sama sekali. Isu atau wacana jabatan presiden 3 periode memang bukan merupakan hal yang tabu dan sah-sah karena demokrasi memperbolehkan hal tersebut dan negara Indonesia menganut demokrasi. Terlebih UUD NRI tahun 1995 juga pernah dan boleh diamandemen.
Namun, jika masa jabatan presiden diubah atau ditambah menjadi 3 periode, maka esensi membatasi masa jabatan presiden jelas telah tereduksi. Publik yang konsisten terhadap perlunya pembatasan masa jabatan presiden 2 periode tentu harus mengkampanyekan pembatasan presiden agar tetap 2. Lanjut ke materi terakhir, yaitu berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi. Jadi berakhirnya masa kepemimpinan Jokowi ini belum pasti. Tetapi tahun 2024 ini menandai akan berakhirnya masa kepresidenannya yang dimulai pada tahun 2014. Perjalanan Jokowi menuju ke kursi kepresiden mencerminkan komitmennya terhadap pelayanan publik dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Belum ada informasi mengenai akhir masa kepemimpinannya karena ia saat ini menjabat sebagai Presiden Indonesia. Nah, itu dia pembahasan tentang masa kepemimpinan Joko Widodo. Sekian dari kami berdua, selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.